Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memasukkan data hasil uji praktikum untuk uji tekan. Perlu digarisbawahi bahwa saya di sini akan menjelaskan hanya untuk data dari uji tekan untuk semua kelompok. Jadi ini adalah tampilan dari file rekap uji tekan semua kelompok. Nanti file ini juga akan saya berikan. Jadi teman-teman di sini akan ditugaskan untuk memasukkan hasil dari uji tekan pada saat praktikum kemarin untuk dimasukkan dalam file Excel ini. Tentunya dalam memasukkan file Excel ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang apa yang ada di dalam file Excel ini. Jadi yang pertama untuk di sheet, yang pertama ini ada sheet daftar isi. Jadi teman-teman di sini ini adalah beberapa sheet yang nanti akan ada di dalam file ini. Contoh di sini ada polos B10, polos B12, polos B15, dan juga untuk tipe pondasi kranial dan kaudal. Jadi di sini perlu diketahui bahwa di sini ada garis bawah. Nanti teman-teman silakan bisa klik teks yang ada di sini nanti akan otomatis mengarah. Contoh polos B10 ini ketika saya klik akan mengarah pada sheet polos B10 seperti itu. Kita kembali lagi ke daftar isi. Jadi ini teman-teman tidak perlu mencari secara manual di sheet yang bawah ini. Teman-teman bisa klik pada teks yang ada di daftar isi ini. Itu yang pertama. Kemudian untuk sheet yang kedua, jadi di sini bisa dibaca bahwa di sini ada rekap teori dalam satuan kilonewton. Ini untuk sheet yang kedua. Kemudian sheet yang ketiga ini adalah rekap teori. Apa yang dimaksud dengan rekap teori di sini adalah mungkin teman-teman sebelumnya telah diberikan file Excel. Jadi itu adalah versi perhitungan secara detailnya bagaimana. Jadi di sini kita membuat Excel kembali dengan menggabungkan semua data agar menjadi lebih simpel. Tapi untuk file Excel ini tidak akan ada perhitungan secara detailnya bagaimana. Kalau teman-teman ingin mencari perhitungan secara detailnya bagaimana, nanti akan menggunakan file Excel yang ada sebelumnya. Jadi untuk file ini langsung kepada hasilnya untuk QP, QU, dan QS-nya. Jadi tidak ada perhitungan secara detailnya. Oke, rekap teori ini adalah rekapan dari hasil perhitungan berdasarkan persamaan. Itu merupakan di sini disebut sebagai teori. Perbedaan antara sheet sebelumnya di sini satuannya ini di sini adalah satuan kilonewton, kemudian di sheet yang kedua di sini adalah satuannya kilogram. Jadi di sini kilonewton. Ini jangan sampai salah, perlu dipahami di sini ada tulisan secara besarnya kilonewton. Ini QS-nya dari kilonewton, kemudian di sini ada QU dari kilonewton, kemudian di sini ada QP per QU, dan kemudian di sini ada QS per QU. Nah, di sheet yang ketiga ini dari satuan kilonewton dirubah menjadi satuan kilogram. Jadi ini masih berdasarkan teori. Kemudian di sheet selanjutnya, di sini ada sheet cek data. Ini dihiraukan saja, nanti teman-teman nggak perlu melihat ini. Kemudian di sini ada rekap uji kilogram. Jadi di bagian rekap uji kilogram ini adalah hasil dari pengujian teman-teman. Nanti akan otomatis terekap di sini. Di sini satuannya menggunakan kilogram. Jadi perbedaannya kalau yang sheet yang ketiga ini adalah dari teori, kemudian yang sheet kelima ini adalah rekap dari hasil pengujian. Seperti yang telah dijelaskan ketika praktikum kemarin, bahwa teman-teman nanti akan membuat beberapa grafik, di mana salah satunya juga akan melakukan perbandingan dari teori dan juga pengujian yang nanti akan dibahas. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah sini, ini adalah delta uji, di sheet delta uji, ini adalah rekap perbedaan QP-nya dan juga QS-nya antara pondasi kranial atau kaudal terhadap pondasi polos.
Di sini perlu diketahui bahwa satuannya adalah kilogram. Nah, contoh di sini kranial ini B10 L per H20 ini nanti dibandingkan dengan polos B10, contohnya seperti itu. Ini untuk delta uji, ada sheet ini NS dan AS ini berdasarkan perhitungan sudah ada di file Excel-nya yang sebelumnya ini sudah ada, ini tidak perlu dihiraukan saja. Oke, selanjutnya sheet yang ada di sini adalah sheet dari hasil pengujian. Nah, mungkin setelah saya jelaskan isi dari Excel ini apa saja, perlu diketahui teman-teman harus memperhatikan bahwa dalam mengoperasikan Excel ini, karena Excel ini sangat terintegrasi, jadi jangan ada yang melakukan perubahan sedikit pun kecuali pada hal-hal yang diizinkan. Jadi saya akan memberikan peraturan di sini bahwa teman-teman dilarang untuk merubah nama sheet. Jadi contoh di sini ada sheet polos B10, ini jangan sampai dirubah apapun. Spasinya dihapus, ditambahkan titik, itu akan mempengaruhi dari integrasi Excel ini. Jadi semua data di sini nanti akan terintegrasi dalam rekap uji di sini. Kalau di sini bisa dilihat ada rumus-rumusnya di sini. Nah, jadi nama sheet ini contoh polos B10, polos B12 ini jangan sampai ada yang dirubah sedikit pun. Karena nanti kalau itu dirubah, nanti ketika dilihat dalam sheet rekap uji di sini pasti akan error. Jadi itu yang pertama. Perlu diingat bahwa jangan sampai dirubah sedikit pun. Itu yang pertama. Nah, kemudian nama ini jangan dirubah juga. Contoh di sini polos B10. Nama di sini digunakan sebagai referensi, jadi jangan sampai ada yang dirubah sedikit pun. Saya berikan contoh di sini, katakanlah polos B15,85. Di sini saya tambahkan spasi, saya enter, maka dia akan menjadi ref. Ini saya berikan contohnya. Kita hanya menambahkan spasi saja di sini akan membuat Excel ini menjadi error. Jadi ini saya kembalikan. Intinya seperti itu. Jangan sampai ada yang dirubah untuk ini, nama-nama ini. Nah, teman-teman, apa yang perlu dimasukkan, data apa yang perlu dimasukkan dalam file ini, yaitu data dari CSV teman-teman. Oke, data dari CSV-nya teman-teman. CSV apa? Hasil dari uji tekan. Ini perlu digarisbawahi bahwa bukan uji beban, bukan static loading test, tapi uji tekan atau pemancangan, pada saat pemancangan, pada saat driven file, pada saat filenya masuk. Nah, itu. Nah, data itu biasanya ditulis seperti ini. Uji tekan, kaudal atau kranial. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di sini uji tekan, bukan uji beban. Yang kita masukkan dalam file Excel ini adalah uji tekan. Oke. Ini adalah uji tekan ya. Nah, perlu diketahui juga, jangan sampai salah memasukkan datanya. Perlu diketahui bahwa di sini sudah saya berikan list banyak, ada kranial B10, semua tipe pondasi dengan variasi diameter dan L per H sudah ada di sini. Dan masing-masing kelompok tentunya akan berbeda-beda, entah diameternya atau entah L per H-nya. Nah, oleh karena itu, dalam memasukkan data di sini, pastikan harus sesuai. Kalau teman-teman pondasinya kranial, data kranial harus dimasukkan ke dalam kranial. Data kaudal dimasukkan dalam data kaudal. Kranialnya B berapa? Oh, B10 harus dimasukkan ke B10. Contoh seperti itu. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk uji tekan kaudal, atau mungkin kranial saja, uji tekan
kranial D12. Nah, biasanya oleh teman-teman asisten laboratorium diberikan D, ini maksudnya adalah diameter, D di sini diameter. Tapi sedangkan kalau di dalam Excel ini itu diameter disebut sebagai B. Ini perlu dong. Jadi D12 artinya di sini adalah B12. Oke. Jadi di sini D12, maka di sini adalah kranial B12. Sedangkan di sini ada L6. Nah, teman-teman nanti akan menemukan bahwa antara L6, L8, dan L10. Nah, itu L itu panjangnya. Nah, sedangkan di dalam Excel ini itu menggunakan L per H. Penamaannya menggunakan L per H, rasio antara L dan H-nya. Jadi kalau L6 itu adalah L per H20. Kalau L8 itu 26,67. Kalau L10 itu L per H 33,33. Saya ulangi lagi. Kalau di sini nama filenya atau teman-teman ngujinya itu L6, itu artinya di sini memasukkannya ke L per H20. Kalau L8 berarti masuknya ke L per H 26,67. Kalau L10, kalau L8 tadi kan 26,67. Kalau L10 itu L per H 33,3. Oke, seperti itu. Nah, cara memasukkannya, pertama-tama kita buka file CSV-nya terlebih dahulu. Oke, bisa lihat di sini, apabila teman-teman pertama-tama, jadi pastikan bahwa Excel yang teman-teman gunakan di sini itu menggunakan satuan desimal titik. Nih, dilihat di sini bahwa kalau data CSV itu mungkin ada teman-teman yang datanya belum kepisah. Jadi kalau belum kepisah, ini perlu diidentifikasi bahwa di sini itu sebenarnya ada 2 kolom, tapi kalau file CSV itu semua kolom dijadikan jadi 1 kolom. Jadi sini sebenarnya 0,1 di kolom pertama, kemudian pemisahnya di sini adalah koma, kemudian di kolom kedua itu 0,0011. Ini di kolom keduanya. Artinya di sini desimalnya itu adalah titik. Jadi teman-teman harus mengganti terlebih dahulu apabila satuan desimalnya atau penanda desimalnya itu tidak titik. Silakan pergi ke tadi file, kemudian option, kemudian advance. Nah, di sini bisa dilihat. Apabila di sini tercentang dan di sini tidak bisa diedit, silakan ini di uncheck. Kemudian desimal separatornya di sini pastikan menggunakan titik. Kemudian untuk thousand separatornya atau ribuannya menggunakan koma. Setelah itu klik OK. Nah, maka Excel di sini akan membaca titik sebagai desimal, kemudian koma sebagai ribuan. Nah, kita kemudian masuk di sini. Kita harus memisahkan di kolom A ini. Caranya adalah teman-teman klik data pada yang pertama, kemudian pencet CTRL ditahan, Shift ditahan, kemudian arah bawah. Nah, setelah itu, ini untuk menseleksi semua datanya. Ini bawah sudah tidak ada datanya. Kemudian pergi ke tab data, kemudian tag to column. Nah, di sini delimit, kemudian klik next. Nah, di bagian sini perlu diidentifikasi di sini apa pemisah dari datanya ini. Kalau punya saya ini koma. Mungkin kadang-kadang ada yang tidak koma. Maka
biasanya titik koma. Kalau titik koma, maka yang dicentang di sini ada yang semikolon, yang tabnya ini di uncek saja. Kalau yang punya saya di sini adalah koma, maka yang saya centang adalah yang koma. Nah, bisa dilihat di previewnya di sini, ketika saya centang koma, maka dia akan otomatis terpisah seperti ini. Nah, dia di sini dibaca sebagai 0,1, 0,001. Nah, ini karena ini datanya di sini titik. Maka desimalnya di sini adalah titik, dibaca 0,1. Oke, setelah itu next, kemudian finish. Nah, maka datanya akan terbagi menjadi 2. Oke, sampai sini kita kembali lagi ke Excel yang tadi. Nah, tadi file saya di sini adalah uji tekan kranial D12 L6. Kranial D12 L6. Oke. Jadi saya di sini harus memasukkan ke kranial B12 L per H 20. Oke. Tadi kan D-nya. Ini nama file saya. Uji tekan kranial D12 yang artinya di sini B12 L6 itu L per H 20. Berarti ini. Nah, kemudian saya klik ini. Nah, dicek di sini apakah sudah mengarah ke sheet yang benar, kranial B12 L per H 20. Nah, di sini jangan diedit L di garis miring H. Ini harus tetap seperti ini. Ya, jangan lupa tadi. Ini berarti sudah benar, kranial B12 L per H 20. Nah, kemudian hapus semua data yang ada di sini dulu. Nah, ini silakan diklik, kemudian di shift tahan, kemudian diklik sebelah sini. Nah, kemudian shift-nya masih ditahan, dipencet CTRL ditahan, kemudian arah bawah. Nah, ini harus datanya yang ada di sini harus dihapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu dipencet delete. Bukan backspace ya, delete. Maka datanya akan hilang. Apabila muncul seperti ini, maka silakan diklik OK. Nah, kemudian dari Excel yang ada di CSV yang sudah dipisah tadi, kita kembali ke sini. Nah, silakan di sini disorot lagi, kemudian Shift CTRL arah bawah, kemudian kita copy. Oke, setelah kita copy, kita kembali lagi ke sheet ini, arahkan sel aktifnya ke sini, kemudian klik kanan, paste value. Maka otomatis grafik akan terbentuk. Seperti itu. Jadi nanti semua data dari uji tekan teman-teman, setiap kelompoknya, nanti silahkan dimasukkan di dalam Excel ini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke daftar isi di sini. Kemudian nanti jika ingin memasukkan yang kaudal juga caranya masih sama seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman sudah bisa memasukkan datanya. Oke, kemudian teman-teman bisa melihat di bagian rekap uji. Nah, sesuai dengan outline dari yang kemarin, teman-teman bisa membuat grafiknya dari data-data yang ada di sini. Tentunya tadi kranial B12 L per H 20 ini sudah ada rumusnya. Jadi ketika teman-teman mengganti datanya tadi, kranial B12 L per H 20 atau kranial D12 diameter 12 dengan L-nya 8, maka di sini sudah otomatis terganti. Nah, kemudian teman-teman silakan membuat grafiknya dari data ini seperti outline yang dijelaskan tadi, polos perbandingan antara contoh di bagian polos ada grafik
QU antara teori dan uji. Nah, silakan teman-teman yang dibandingkan itu yang menggunakan satuan kilogram saja. Jadi di sini antara sheet rekap uji dalam kilogram dan juga rekap teori dalam kilogram. Jadi data yang ada di dalam teori itu yang di sini, contoh misal polos B10. Kemudian datanya ini dibuat grafik. Dalam satu grafik ada teori menggunakan data ini. Kemudian rekap untuk yang uji itu ada di sini. Seperti itu. Oke, untuk data yang polos B10, B12, B15,85 itu sudah dimasukkan di dalam sheet ini. Jadi ini sudah dari dosen pembimbing yang memasukkan polos. Jadi teman-teman tidak perlu mengganti yang polos. Ini sudah data dari kita sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini terkait penjelasan dari Excel yang akan dibagikan ini. Silakan nanti dikerjakan. Nanti pada saat asistensi teman-teman harus sudah memasukkan data di dalam file ini, kemudian membuat grafiknya sesuai dengan outline-nya yang kemarin. Jadi sebelum asistensi hari Senin tanggal 23 September nanti teman-teman harus sudah menyelesaikan masing-masing grafiknya itu. Jadi ketika asistensi teman-teman sudah membawa grafik tersebut yang nanti akan kita bahas secara detailnya. Mungkin untuk video hari ini penjelasan dari bagaimana cara memasukkan datanya dan bagaimana cara mengoperasikan dari Excel ini mungkin sampai situ saja. Nanti silakan apabila ada yang kurang jelas mungkin dari penjelasan saya ini, mungkin bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Mungkin seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.